Halo Sobat Informatika Seru. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal asesmen tengah semester mata pelajaran Informatika kelas 8. Selamat menyimak dengan baik. Kita mulai dari soal yang pertama. Blok kode yang dapat digunakan berulang kali untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu disebut dengan A. Fungsi, B. Sistem bilangan, C. Himpunan, D. Algoritma. Yang mana yang paling sesuai? Ya, betul. Jawabannya adalah fungsi. Oke, terdapat suatu fungsi f(x) sama dengan 5x tambah 3. Apabila diketahui nilai x-nya adalah 4, berapa nilai output atau keluarannya? Nah, di sini diketahui ya, nilai x-nya adalah 4. Sehingga caranya adalah x-nya nih kita ganti menjadi 4. Nah, sehingga terlihat ya bahwa di sini dikali dulu, 5 dikali 4 hasilnya 20, lalu ditambah 3. Maka ya hasilnya adalah 23. Oke, kita kembalikan dulu ya. Hasilnya 23. Nah, selanjutnya, baris fungsi di bawah ini bagaimana cara memanggil fungsi tersebut. Nah, kita sudah pernah belajar tentang contoh ini ya di kelas. Ada fungsi dengan namanya beli gula, lalu di situ ada inputannya berupa uang. Nah, cara memanggil fungsi yaitu sebut nama fungsinya. Lalu kita masukkan, karena di sini inputannya berupa uang, nah kita masukkan uangnya, misalnya berapa gitu ya. Nah, coba kita lihat opsi A. Ini betul ya nama fungsinya beli gula, lalu betul ya ada uangnya 10.000. Contoh uangnya adalah beli gula dengan inputan uang 10.000. Nah, yang B itu kurang sesuai karena nama fungsinya bukan harga gula. C juga kurang sesuai ya, karena ini yang dipanggil adalah jumlah gula. Padahal nama fungsinya sudah jelas di sini ya. Function, spasi, beli gula, tanda buka kurung, uang tutup kurung. Nah, nama fungsinya adalah beli gula. D juga kurang sesuai karena yang disebut bukan nama fungsinya. Berarti yang paling tepat adalah A, seperti itu. Nomor 4, dari program kode fungsi nomor 3. Nah, ini berarti ini merujuk ke soal nomor 3. Ya, ini namanya kode fungsi nomor 3. Nah, apa inputan dari fungsi tersebut? Nah, seperti Ibu tadi bilang bahwa inputannya berupa uang. Nah, berarti jawabannya adalah uang. Nah, kita bisa lihat ya inputannya ada di sini. Berdampingan dengan nama fungsinya. Ya. Oke, selanjutnya, dari program kode fungsi nomor 3, apa output dari fungsi tersebut? Nah, masih ingat dengan output? Ya, output adalah sesuatu yang dihasilkan ya dari blok kode fungsi. Nah, kita disuruh merujuk lagi ya kepada fungsi nomor 3. Nah, kita lihat dulu nih. Ada function beli gula uang. Nah, harga gula ya variabel sama dengan 5.000. Nah, jumlah gula sama dengan uang dibagi harga gula. Uang kembalian sama dengan uang modulo atau persen harga gula. Nah, ini nantinya terakhir dicetak jumlah gula yang dibeli sama dengan mengambil jumlah gula yang ada di sini. Cetak uang kembalian sama dengan uang kembalian. Nah, ini mengambil nilai yang dihasilkan dari proses pembagian sisa di sini. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan ya bahwa di sini outputnya itu ada dua. Ya, dari proses fungsi beli gula, maka output yang dihasilkan adalah ada dua, yaitu jumlah gula dan uang kembalian. Oke, berarti mana jawabannya? Nih ya, B. Jumlah gula yang dibeli dan uang kembalian. Ya, sebenarnya ini ada proses menalar juga ya, bahwa kalau misalnya kalian membeli gula, misalnya di warung, apa sih yang didapatkan dari proses beli gula itu? Tentunya kalian akan mendapatkan gula, betul? Dan kalau misalnya ada uang sisa, maka akan dapat uang kembalian ya. Nomor 6. Kumpulan benda-benda yang memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, disebut
Apa coba? Ya, contohnya jawabannya adalah himpunan. Nah, kita udah belajar nih himpunan, misalnya himpunan huruf vokal, ya kan. Dia memiliki, sifat-sifat tertentu, sifat-sifat yang sama, yaitu, sifat vokal itu sendiri, a, i, u, e, o misalnya. Lalu ada himpunan hewan yang bertelur, misalnya ada ayam, burung, dan lain-lain. Oke, berarti kumpulan benda-benda yang memiliki sifat-sifat tertentu disebut himpunan. Nah, berikut adalah fungsi himpunan dalam dunia pemrograman, kecuali ya kita coba lihat satu-satu ya. A, untuk mengatur dan menyusun data dengan rapih. Ya, betul. Untuk menyimpan dan mengolah data lebih mudah. Tentu betul ya, kalau kita mengelompokkan data tertentu sesuai dengan sifatnya, kita akan lebih mudah menyimpan dan mengolah datanya. Lalu C, untuk menemukan dan mengelompokkan informasi dengan cepat dan akurat. Ini betul juga. Lalu D, untuk menyimpan data dalam suatu urutan tertentu. Nah, ini jawaban yang kurang tepat. Karena ketika kalian menuliskan suatu himpunan itu tidak perlu urut ya, tidak perlu diurutkan misalnya dari yang terbesar ke terkecil, enggak. Yang penting mereka adalah sifatnya sama. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya nomor 8, baca cerita berikut baik-baik. Kayla mempunyai ponsel, laptop, dan tablet. Alia memiliki ponsel dan personal komputer. Gabungan dari perangkat telekomunikasi yang dimiliki oleh Kayla atau Alia adalah, nah, di sini ada kata kuncinya, yaitu gabungan. Ya, perlu diingat sama anak-anak semua, kalau misalnya yang ditanya gabungan, maka adalah semua himpunan yang dimiliki oleh kedua entitas, yaitu Kayla dan Alia. Berarti kita sebut semuanya ya. Berarti ada ponsel, ada laptop, tablet ya. Karena ini ada ponsel lagi, tidak perlu disebut lagi ponselnya. Lalu ada personal komputer. Jadi jawabnya adalah B ya, ponsel, laptop, tablet, dan personal komputer. Nah, kalau yang ditanya irisan berarti adalah suatu benda yang sama-sama dimiliki oleh Kayla dan Alia. Nah, coba di sini kalian analisis kalau irisan antara Kayla dan Alia apa kira-kira jawabannya? Nah, betul ya. Jawabannya adalah ponsel ya. Waktunya hitung-hitungan nih. Kita akan mencoba menjawab nomor 9 ya terlebih dahulu. Konversikan bilangan biner 1101 ke dalam bentuk desimal. Ayo, siapa yang masih ingat caranya? Kita akan mengkonversikan bilangan biner menjadi desimal. Bilangan binernya adalah 1101. Nah, di sini kita akan menggunakan bilangan perpangkatan 2. Kenapa? Karena bilangan biner itu adalah berbasis 2. Ya, kita pakai garis bantu di sini mulai dari 2 pangkat 0 ya. Lalu di sini adalah berapa? Ya, 2 pangkat 1. Lalu kemudian di sini ya 2 pangkat 2. Nah, kita tarik lagi garis bantunya 2 pangkat 3 ya. Kemudian dia pakai simbol perkalian ya, artinya dikalikan dengan pasangannya. Nah, ini pasangannya berapa? 2 pangkat 0. Nah, berarti di sini ya pasangannya adalah 1. Lalu ini pasangannya berapa? Ya, pasangannya ada 0. Lalu 2 pangkat 2 dikali ya pasangannya 1 lalu 1 ya. Oke, nah ini kita tinggal kalikan dengan pasangannya. Perlu diingat 2 pangkat 0 itu berapa? Ya, 2 pangkat 0 itu adalah 1 ya. 1 dikali 1 berarti ini 1. Nah, segala sesuatu bilangan yang dikalikan 0 pasti hasilnya 0 ya. Lalu 2 pangkat 2 ya hasilnya adalah 4. Lalu 2 pangkat 3, 2 dikali 2 dikali 2 ya hasilnya 8. Nah, ini jangan lupa dijumlahkan ya. 1 ditambah 4 5, 5 ditambah 8 13 ya. Berarti hasilnya adalah konversi bilangan biner 1101 sama dengan dalam bentuk desimal adalah 13. Nah, jawabannya adalah yang B, 13 ya. Oke.
Oke, soal selanjutnya adalah konversikan bilangan biner 1001 ke dalam bentuk desimal. Nah, ini soalnya, penyelesaiannya sama ya kayak nomor 9 cuma beda bilangannya. Di situ adalah, bilangannya 1001. Ya, sama seperti tadi ya buat garis bantu mulai dari 2 pangkat 0, kemudian 2 pangkat 1, kemudian 2 pangkat 2. Lalu ada 2 pangkat 3. Nah, ini dikali pasangannya ya. Pasangannya ini ada 1, lalu 0, lalu ada 0 lagi, dan ini ada angka 1. Ya, 2 pangkat 0 ingat ya, apapun bilangannya di pangkatnya 0 sama dengan 1. Nah, berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, ini 2 pangkat 1 kali 0. 0 pastinya karena segala sesuatu bilangan dikali 0 pasti hasilnya 0. 2 pangkat 2 kali 0 tetap 0 ya. Nah, ini 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 ya 8. 8 kali 1 berarti 8. Oke, hasilnya berapa? Ya, jangan lupa ditambah 1 ditambah 8 ya. Hasilnya adalah 9. Jadi bilangan desimal dari 1001 adalah 9. Ya, jawabannya itu adalah ya D ya, 9. Selanjutnya nomor 11, konversikan bilangan desimal 32 ke dalam bentuk bilangan biner. Nah, berarti di sini kita harus menulis bilangan desimalnya dulu ya. Ya, tadi disebutkan bahwa bilangan desimalnya adalah 32. Nah, ini merupakan bilangan desimalnya. Berapa sih bilangan biner dari desimal 32? Nah, caranya adalah kita bagi menjadi 2. Ya, 32 dibagi 2 adalah ya 16. Lalu apakah ada sisanya? Ya, sisanya 0 ya. Ya. Oke, selanjutnya dilanjutkan dari sini ya, 16. 16 dibagi 2 berapa? Ya, 8. Sisanya? Ya, sisanya 0 juga. Karena habis ya kalau 16 dibagi 2 tidak ada sisanya. Jadi sisanya 0. Kemudian dilanjutkan dari 8. Ya, 8 dibagi 2 sama dengan ya, 4. Oke, ini habis juga ya, berarti sisanya 0. Nah, kemudian dilanjutkan dari 4 ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, sisa 0 ya. Berarti kita lanjutkan lagi dari 2. Nah, 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya. Sisa 0 ya. Nah, boleh di sini langsung kita simpulkan ya. Karena di sini kan sudah habis ya, 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Nah, boleh disimpulkan langsung berarti hasilnya adalah dari sini ya, 1. Ya, kita mulai dari buntut. Ingat, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Berarti 0-nya ada 5 ya. Nah, jawabannya berarti adalah, nah kita lihat nih, A salah pasti ya. Nah, B 0-nya ini hanya ada 4. Nah, C 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 0-nya ada 5. Jawabannya adalah 1, 0, 0, 0, 0, 0. Berarti jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya kita akan bahas nomor 12, konversikan bilangan desimal 64 ke dalam bentuk oktal. Nah, tadi kita telah mengkonversikan bilangan desimal ke biner. Nah, sekarang kita desimal ke oktal. Ya, desimalnya adalah 64. Ingat ya, kalau oktal itu adalah bilangan berbasis 8, sehingga bukan dibagi 2, tetapi dibagi 8 ya. 64 dibagi 8 adalah ya 8, sisanya ya 0 ya. Kemudian dilanjutkan dari sini, 8 dibagi 8 sama dengan 1, sisa 0 ya. Semestinya di sini kita sudah langsung mendapatkan jawabannya ya. Ya, jawabannya adalah 1,
Jawabannya adalah 100. Jadi 64 desimal sama dengan dalam oktal itu adalah 100. Itu ya. Nah, bisa juga sebenarnya di sini dilanjutin ya. Jadi seperti ini. 64 dibagi 8 sama dengan 8, sisa 0 ya. Nah, kemudian 8 bagi 8 sama dengan 1, sisa 0. Nah, 1 dibagi 8 sama dengan, ini tidak bisa ya, jadi hasilnya 0. Nah, sisanya adalah bilangan yang udah nggak bisa diapa-apain ya, 1. Nah, seperti ini. Ini juga bisa. Nah, hasilnya seperti ini, sama aja. Oke, jadi tinggal dipilih mau diselesaikan sampai mana. Jawabannya berarti 100 atau 100 ya. Ya. Oke, selanjutnya nomor 13, konversikan bilangan desimal 24 ke dalam bentuk oktal. Nah, ini persis samanya persis caranya sama dengan yang nomor 12. Ya, kita tulis dulu di sini adalah 24. Ya, 24 desimal mau diubah menjadi oktal, berarti dibagi 8. 24 dibagi 8, 3 ya, sisa 0 karena habis. Nah, ini dimulai dari sini. 3 dibagi 8 sama dengan ya 0 ya. Ya, 0. Sisa bilangan yang udah nggak bisa diapa-apain ya. Berarti ini ya, sisa 3. Ya, berarti hasilnya adalah 30. 24. Oh, sorry. Ya. 24 desimal dalam oktal itu adalah 30 ya, dalam oktal. Hasilnya adalah 30. Ya, berarti yang A jawabannya ya. Oke, next kita bahas nomor 14, konversikan bilangan oktal 20 ke dalam bentuk desimal. Ya, di sini kita tulis dulu ya, 20 oktal. Nah, ini berapa ya kalau dalam desimalnya? Caranya adalah kita pakai garis bantu lagi. Ya. Nah, tapi di sini kita bukan pakai perpangkatan 2, tapi perpangkatan 8 karena yang dimau adalah dari oktal ke desimal. Berarti pakai perpangkatan 8. Tetap ya dimulai dari 8 pangkat 0, 8 pangkat 1. Nah, ini dikali pasangannya 0 ya, sama dikali pasangannya 2. Oke, nah 8 pangkat 0 itu hasilnya 1. Ya, dikali 0, apapun bilangan dikali 0 berarti tetap hasilnya 0. Lalu 8 pangkat 1 hasilnya ada 8. 8 dikali 2 itu 16. Nah, berarti di sini jangan lupa ditambah 0 ditambah 16. Berarti hasilnya adalah 16. Ya, sehingga bisa disimpulkan 20 berbasis oktal sama dengan dalam bentuk desimalnya itu adalah 16. Nah, ini jawabannya adalah ya, yang D. Nah, sekarang saatnya kita menjawab nomor 15. Sistem bilangan yang menggunakan basis 8 adalah, yo, masih ingat apa enggak? Kalau biner itu bilangan berbasis 2. Oktal berbasis 8. Desimal berbasis 10. Sedangkan heksadesimal berbasis 16. Jadi jawabannya adalah 15, jawabannya adalah B, oktal. Nomor 16, salah satu bentuk hasil karya artefak komputasional yang paling sederhana dapat dilihat pada pembuatan. Ya, jawabannya adalah betul, yang D ya, kode program, video, foto. Kemudian nomor 17,
bilangan biner itu terdiri dari dua angka, yaitu 1 dan 0, 10 dan 0, 8 dan 16, 0 dan 8. Ya, jawabannya betul. A, 1 dan 0. Pasti kalian ingat ya, 1 itu pertanda dari true dan 0 itu berarti false. Jadi ingat kalau biner itu hanya terdiri dari dua angka, yaitu 1 dan 0. Nomor 18, proses pemecahan masalah menggunakan langkah-langkah yang berurutan. Disebut dengan A. Abstraksi, B. Algoritma, C. Dekomposisi, D. Pengenalan pola. Jawabannya adalah ya, betul, algoritma. Nah, sebenarnya kalau pilihan A, C, sama D itu merupakan tahapan dari algoritma, tapi bukan pengertian algoritma itu sendiri. Jadi untuk nomor 18, jawabannya yang lebih tepat adalah algoritma. Nomor 19, jika input suatu fungsi adalah 2 dan aturan fungsi yang berlaku adalah fx sama dengan 30x dikurang 7, maka output yang sesuai dengan input dan aturan fungsi tersebut adalah. Nah, di sini kita diberitahu bahwa input suatu fungsi ini adalah 2. Makanya kita ganti x-nya ini menjadi 2. Nah, 30 dikali 2 sama dengan 60, lalu baru dikurangi 7 sama dengan hasilnya ya 53. 20. Pada kelas 7, kalian telah mempelajari tethering hotspot, proteksi dan data file. Hal tersebut telah dipelajari dalam bab informatika, yaitu ya, pintar sekali. Jawabannya adalah jaringan komputer dan internet. Nomor 21, proses berpikir untuk mendapatkan solusi dari masalah dengan menggunakan logika dan beberapa prinsip disebut berpikir asosiasi, berpikir independen, berpikir interaktif, dan yang terakhir D, berpikir komputasional. Ya, tentunya ini yang paling familiar dalam dunia informatika ya, berpikir komputasional, dan betul jawabannya adalah itu. Oke. Nomor 22, penyajian algoritma dengan langkah-langkah yang sistematis dan menggunakan beberapa simbol disebut dengan A. Flowchart, B. Uraian atau kalimat deskriptif, C. Pseudocode, D. Source code. Ya, ini jawabannya mudah sekali ya teman-teman, karena di sini ada beberapa simbol. Jadi jawabannya adalah flowchart. Nomor 23, perhatikan gambar simbol berikut. Simbol dalam flowchart tersebut menunjukkan, ya, jawabannya adalah decision atau suatu percobaan atau bisa disebut dengan kondisi. Nomor 24, nama simbol flowchart berikut adalah apa? Ya, ini dengan simbol oval begitu ya, yang mengawali dan mengakhiri flowchart. Disebut dengan terminal. Oke, bisa berupa start atau mulai. Lalu biasanya juga simbol ini untuk mengakhiri flowchart bisa berupa finish atau end. Atau bisa disebut juga mungkin selesai. 25. Pseudocode yang digunakan pada penulisan algoritma berupa A. Bahasa pemrograman, B. Bahasa Inggris, C. Bahasa sembarangan asalkan terstruktur, D. Bahasa mesin. Ya, tentu jawabannya adalah bahasa pemrograman. Lalu nomor 26, sistem bilangan yang berbasis 10 disebut bilangan A. Oktal, B. Biner, C. Desimal, D. Heksadesimal. Ya, tadi kita sudah bahas ya bahwa oktal ini berbasis 8, biner ini berbasis 2, desimal berbasis 10, dan heksadesimal berbasis 16. Jadi jawabannya desimal. Nomor 27, berapa anggota dari himpunan huruf konsonan? Nah, di sini banyak yang salah jawab karena pertama kali belum tahu apa sih konsonan itu.
Konsonan itu merupakan huruf yang mati gitu ya, tidak ada bunyinya. Sedangkan kalau huruf vokal itu yang ada bunyinya, seperti A, I, U, E, O ya, A, I, U, E, O. Nah, kalau huruf vokal jumlahnya itu kan ada 5 ya. Nah, sedangkan alfabet itu jumlahnya ada 26. Sehingga yang disebut konsonan itu adalah selain huruf vokal, berarti 26 dikurang 25, dikurang 5 ya, sama dengan 21. Berarti jawabannya adalah 21. Nomor 28, salah satu contoh fungsi dalam kehidupan nyata adalah, nah di sini ya digarisbawahi bahwa contoh fungsi dalam kehidupan nyata. A. Ref lagu, B. Syair lagu, C. Lirik lagu, D. Nada lagu. Nah, di sini tentunya jawabannya adalah ref lagu. Sekarang kita bahas nomor 29. Perhatikan petikan algoritma berikut. Nah, di sini ada judul algoritmanya adalah algoritma luas segitiga. 1 mulai, 2 masukkan tinggi, 3 masukkan alas, nah 4 titik, 5 tampilkan luas, 6 selesai. Nah, di sini kita harus menuliskan langkah keempat yang hilang ini dalam algoritma luas segitiga. Kira-kira apa sih yang hilang? Gitu ya. Nah, ini yang pertama tadi ada mulai ya, masukkan tinggi, masukkan alas, berarti inputannya ada tinggi dan alas. Nah, tiba-tiba di nomor 5 ini sudah menampilkan luas. Nah, berarti ada yang hilang yang disebut dengan luas. Nah, luas sama dengan, nah di sini sebenarnya secara tidak langsung pertanyaannya apa sih rumus dari luas segitiga? Nah, kira-kira apa ya rumus dari luas segitiga? Ya, ini paling mudah, harus tentunya ada inputannya ya, ada alas, ada tinggi. Nah, tentunya A ini salah karena tiba-tiba kok dia menuliskan panjang, padahal di sini inputannya tidak ada panjang ya. Nah, yang paling tepat jawabannya adalah ini ya, C. Luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, atau sama dengan mungkin yang biasa kalian familiar adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Itu sama ya. Oke, jawabannya adalah nomor 29 C. Nah, selanjutnya nomor 30. Berikut adalah ciri-ciri notasi algoritma dalam bentuk uraian atau kalimat deskriptif kecuali, nah ini kita sudah pernah bahas juga sebelumnya di kelas ya. Yang pilihan A menggunakan kalimat yang jelas atau gamblang. Betul ya. Oke, lalu B, tidak ada aturan dalam penulisan notasi deskriptif, ini juga betul. Yang C, penulisannya menyerupai bahasa pemrograman. Nah, ini kurang tepat ya, karena ini biasanya adalah untuk pseudocode ya, atau kalau ditulis pseudocode. Oke. Lalu D, dituliskan dalam bentuk instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam kalimat deskriptif. Ini juga betul. Ya, berarti jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 31. Nah, berikut adalah salah satu notasi algoritma dalam bentuk apa nih kira-kira? Apakah flowchart, ataukah uraian, atau kalimat deskriptif, apakah pseudocode, atau source code? Nah, kalau flowchart tentu tidak mungkin ya, karena kalau flowchart pasti itu ada simbol-simbolnya. Ada simbol tadi, ada oval, terminal, mungkin ada bentuk belah ketupat menunjukkan proses. Nah, berarti flowchart bukan. Uraian atau kalimat deskriptif. Nah, sekilas memang mirip ya dengan kalimat deskriptif, tapi ada yang berbeda. Kalau ini lebih mendekati ke bahasa pemrograman. Karena di sini ada deklarasi, lalu di sini ada inputan, lalu disebutkan variabelnya integer ya. Lalu di sini ada beberapa istilah seperti read, ada write gitu ya. Berarti ini lebih mendekati ke bahasa pemrograman. Dimana kita tahu kalau yang notasi algoritma yang sudah mendekati bentuk bahasa pemrograman, berarti jawabannya adalah ya pseudocode. Oke, lanjut. Nomor 32. Berikut adalah alasan kita untuk mempelajari sistem bilangan biner. Ya, berarti jawaban yang benar apa?
A. Agar mudah mengelompokkan data. Apakah benar? Nah, ini lebih ke jawaban ini ya, himpunan ya, agar mudah mengelompokkan data. Itu fungsi kita mempelajari himpunan. Lalu B. Agar bisa menggunakan bilangan biner untuk menyelesaikan permasalahan tertentu dan digunakan berulang-ulang. Oke, kalau ini lebih ke apa? Ya, ini lebih ke fungsi ya. Ya, oke, lebih ke kenapa kita harus belajar fungsi. Oke, agar kita bisa memahami cara kerja komputer. Karena bilangan biner adalah bahasa yang dipahami oleh komputer. Komputer menggunakan bilangan biner untuk menyimpan dan memproses semua informasi. Oke, kira-kira jawabannya benar nggak nih? Ya, betul ya. Ini jawaban yang betul. Ya, ini adalah alasan mengapa kita mempelajari bilangan biner. Lalu D, untuk memperkaya ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ini tidak berhubungan ya. Oke, berarti lebih tepat jawabannya adalah ya, baik. Kita lanjutkan ke nomor 33. Hasil dari konversi bilangan oktal ke desimal ini adalah ya, ini ada operasi yang kurang ya. Di sini semua langkah-langkah sudah dijabarkan, tapi ada satu yang kurang, yaitu adalah operasi apa? Ya, operasi penjumlahan. Jadi hasil dari perkalian perpangkatan 8 ini kita harus jumlahkan ke bawah gitu ya. 32 ditambah 128 ditambah 512. Nah, kira-kira ini jawabannya berapa? Coba kalian hitung di kertas masing-masing. Nah, kita bisa lihat buntutnya dulu ya. Coba 2 ditambah 8 ditambah 2. Nah, berarti ini belakangnya harus 2. Oke, nanti kalian buktikan masing-masing ini berapa jumlahnya. 32 tambah 128 tambah 512 ya. Jawabannya adalah 672. Ya, lanjut 34. Nah, ini merem juga udah bisa ya jawabannya, langsung ketebak ya. Berikut adalah salah satu cara penulisan algoritma dalam bentuk ya, ada simbol-simbolnya ya, ada simbol ovalnya, ada simbol trapesium ya. Nah, itu apa? Ya, tentu jawabannya adalah flowchart. Lalu nomor 35. Diketahui himpunan A adalah himpunan hewan yang bertelur. Yang termasuk ke dalam anggota himpunan A adalah, nah, apa ya? Paus hiu gurita. Kira-kira bertelur nggak? Tentu tidak ya. Burung, ayam, cicak. Nah, ayo ingat-ingat. Ya, betul. Ini adalah himpunan hewan yang bertelur. Lalu nih kita lihat ada buaya, sapi, kambing. Tentu bukan bertelur ya. Sapi dan kambing tidak mungkin bertelur ya. Kepiting, gurita, dan burung juga bukan ya. Jawabannya adalah yang tepat adalah B, burung, ayam, dan cicak. Lalu nomor 36, bagaimana cara menuliskan himpunan alat-alat rumah tangga beserta anggotanya. Nah, ini sebenarnya nama himpunannya semuanya sama, anggota himpunannya sama. Yang pertanyaannya adalah notasinya ya, simbolnya yang tepat menggunakan simbol apa ya. Jawabannya adalah yang A ya, menggunakan sama dengan lalu pakai kurung kurawal ya, bukan menggunakan buka kurung biasa, bukan menggunakan buka kurung siku, apalagi ini ya menggunakan bintang gitu ya, bintang-bintang di langit. Oke, lanjut nomor 37. Nah, himpunan huruf vokal sama dengan A, I, U, E, O. Nah, berikut merupakan notasi untuk menyatakan jumlah anggota dalam himpunan. Nah, ini jumlah anggota dalam himpunannya ada berapa ya? Kita hitung, ada A, I, U, E, O. Berarti ada 5 ya. Nah, cara menuliskannya seperti apa? Apakah menggunakan N, A sama dengan 5, M, A sama dengan 5, Q, A sama dengan 5, atau H, A sama dengan 5 ya. Jawabannya yang tepat adalah N. Ya, ini kita sudah pernah bahas juga. Sekarang waktunya kita menjawab soal nomor 38. Berdasarkan diagram Venn berikut terlihat bahwa buah yang disukai adik dan kakak adalah, di sini ada kata kuncinya yang menarik ya, yaitu ada kata dan. Nah, buah yang disukai adik dan kakak, bahwa terlihat di situ adalah mengacu kepada irisan. Enaknya kalau dalam bentuk diagram Venn seperti ini, irisannya sudah langsung terlihat, yaitu
yang merupakan irisan antara dua lingkaran ini? Tentu pastinya adalah buah mangga. Berarti jawabannya adalah C, mangga. Selanjutnya nomor 39. Berikut adalah salah satu bentuk contoh algoritma dalam bentuk titik-titik-titik. A. Pseudocode, B. Infografis, C. Flowchart, D. Uraian atau kalimat deskriptif. Tentunya banyak yang terkecoh ya, mungkin menjawab infografis. Sedangkan infografis itu bukan merupakan salah satu contoh bentuk algoritma. Nah, kalau pseudocode itu pasti salah, karena pseudocode mestinya mendekati ke bahasa pemrograman. Flowchart juga kurang tepat, karena ini bukan merupakan simbol-simbol seperti yang sudah kita pelajari, kayak ada bentuk oval, ada terminal, atau belah ketupat menunjukkan decision atau proses. Nah, yang betul adalah uraian atau kalimat deskriptif. Walaupun didukung oleh gambar, tapi sebenarnya di sini ada berupa kalimat-kalimat deskriptif ya. Yang pertama, ambil 2 potong roti, yang kedua, masukkan roti ke dalam pemanggang, dan lain sebagainya. Jadi nomor 39, jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya di nomor 40, sebelum mulai memasak, cuci beras dan siapkan penanak nasinya. Setelah diberikan air yang cukup, lalu letakkan pada magicom dan tutup, lalu pilih atau memasak. Jangan lupa tekan tombol cook, biarkan masak dengan sendirinya sampai muncul tombol warm. Contoh di atas merupakan algoritma untuk menyelesaikan masalah tentang membuat kopi. Ya, bercanda. Tentu jawabannya adalah memasak nasi. Ayo, siapa yang salah di soal ini? Coba perhatikan baik-baik soalnya ya. Nah, ini literasi banget nih, kita harus wajib membaca soalnya secara utuh. Bisa jadi kalian bacanya sebagian sehingga jawabnya memasak nasi goreng ya. Oke, nomor 40 jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 41. Kalian telah belajar menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari yang di dalamnya terdapat aspek informatika, khususnya algoritma, optimasi penjadwalan, struktur data list, dan representasi data. Hal tersebut telah dipelajari dalam bab informatika, yaitu, ya ini kita mesti ingat-ingat pelajaran dulu waktu kelas 7 ya. Nah, kira-kira jawabnya apa ini? Ya, betul. Jawabannya adalah berpikir komputasional. Ayo kita lanjutkan ke nomor 42. Berikut adalah bab yang tercantum pada mata pelajaran informatika kelas 7, kecuali A. Praktik lintas bidang, B. Jaringan komputer dan internet, C. Memirsa dan numerasi, D. Analisis data. Ayo, kira-kira jawabannya yang mana? Ya, betul. Yang bukan ya, mata pelajaran informatika kelas 7 adalah C. Memirsa dan numerasi. Nomor 43. Berikut adalah pernyataan yang tepat seputar fungsi. A. Apabila inputan yang diberikan berbeda pada sebuah fungsi, nilai outputnya akan tetap sama. Tentunya ini merupakan pernyataan yang salah ya. Kalau misalnya nilai input yang diberikan berbeda, semestinya nilai outputnya pun akan berbeda. Berarti ini salah. Oke. Selanjutnya yang B, sebuah fungsi terdiri atas input, proses, dan output. Ya, salah atau benar? Ya, betul. Ini adalah benar. Nah, yang C coba kita lihat ya, telah sebuah fungsi hanya terdiri atas input dan output saja. Nah, ini pernyataan yang salah karena sebuah fungsi mestinya ada input, ada proses, dan output. Lalu yang D, fungsi merupakan suatu blok kode pemrograman yang hanya bisa digunakan satu kali saja. Ini juga salah ya, karena fungsi itu merupakan suatu blok kode yang bisa digunakan berulang kali. Oke, jawabannya berarti adalah B.
Nomor 4, dalam himpunan apa sih yang dimaksud dengan irisan? Nah, kita sudah membahasnya di pembahasan soal ini juga ya teman-teman, bahwa irisan adalah merupakan elemen-elemen yang sama antara dua himpunan. Jawabannya sehingga nomor 44 adalah C. Nomor 45. Apa tujuan utama dari penggunaan fungsi dalam pemrograman? Ayo apa? Ya, kita sudah bahas juga di sebelumnya bahwa memungkinkan penggunaan kembali kode. Sehingga dengan adanya fungsi itu akan lebih praktis. Kita tidak perlu mengetik kembali fungsi-fungsi yang sama gitu ya kegunaannya. Kemudian nomor 46, berikut adalah salah satu materi yang dipelajari pada bab analisis data pada kelas 7. Nah, tentunya kalau berbicara tentang analisis data, ini tidak terlepas dari penggunaan aplikasi pengolah angka begitu ya. Berarti kira-kira apa jawabannya? Ya, betul. Langsung ada ya jawabannya di pilihan A, yaitu rumus penjumlahan sum dan rumus rata-rata average pada program pengolah kata. Tentunya banyak sekali rumus yang telah kalian pelajari sebelumnya di kelas 7, seperti mungkin ada max, min, count, dan lain sebagainya. Nomor 46 jawabannya A. Kemudian nomor 47, apabila kita memasukkan input sebesar 10.000, berapa jumlah buku yang akan didapatkan? Berdasarkan blok kode fungsi berikut ya. Di sini ada nama fungsinya beli buku, ada inputannya berupa uang. Nah, di sini diketahui bahwa harga buku itu sama dengan 5.000. Nah, sehingga kalau kita memasukkan input uangnya 10.000, maka berapa jumlah buku yang akan kita dapat? Nah, di sini ada rumusnya ya. Jumlah buku sama dengan uang dibagi harga buku. Tentunya berarti 10.000 dibagi 5.000. Pastinya jawabannya adalah 2 buah buku. Baik, nomor 48. Perhatikan tabel di bawah ini. A adalah himpunan anak dengan tinggi badan di antara 141 cm sampai 151 cm. Berapa banyaknya anggota himpunan A? Nah, kita mesti mencari ya, di antara Tasya, Kakak, Jojo, Randy, Kikan, dan Jihan, berapa orang anak yang tingginya antara 141 sampai 151. Untuk Tasya ini tidak memenuhi syarat. Oke, berarti ada Kakak 143, ada Jojo 144, lalu ada Randy 150, dan ada Kikan ya di 142. Sedangkan Tasya dan Jihan tidak memenuhi syarat ya, karena tingginya hanya 135 dan 138. Berarti jawabannya adalah untuk nomor 38 jawabannya adalah B, 4. Kemudian 49. Berdasarkan tabel yang ada di halaman 48. Nah, ini salah ya, yang ada di nomor ya. Yang ada di nomor 48, sebutkan anggota atau elemen himpunan A. Nah, kita disuruh menyebutkan anggota-anggotanya dari himpunan A yang tadi sudah kita selesaikan di nomor 48, yaitu ada Kakak, Jojo, Randy, dan Kikan. Nah, di ini jawabannya mengecoh. Yang pilihan A, himpunan A sama dengan Kakak, Jojo, Randy, dan Kikan. Yang pilihan B, anggota himpunan B sama dengan Kakak, Jojo, Randy, dan Kikan. Karena diketahuinya adalah himpunan A, maka jawaban yang benar adalah A. Oke. Nah, terakhir, perhatikan flowchart di bawah ini. Yang merupakan input dari flowchart di bawah ini adalah kita terjemahkan terlebih dahulu flowchartnya ya. Di sini ada mulai, lalu ada masukkan bilangan A, kemudian masukkan bilangan B, hasil sama dengan A ditambah B, tampilkan hasil lalu selesai.
Nah, di sini kita ketahui bahwa di sini merupakan proses penjumlahan dua buah bilangan, di mana inputannya adalah bilangan A dan bilangan B. Ya, jadi jawabannya adalah A. Nomor 50 jawabannya A. Terima kasih ya Sobat Informatika Seru karena sudah menyimak video ini dengan sangat baik. Jangan lupa like videonya dan subscribe hanya di channel Informatika Seru.